Novel Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Novel audio, radio online channel Suara Serak. Biksu suci Gunung Roh mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan ke bawah seolah-olah itu adalah awan perampok emas. Saat telapak tangannya menamparkan ke bawah, aliran udara terpengaruh dengan keras, menghasilkan suara gemuruh yang menakutkan seolah-olah badai petir telah muncul. Bisa dibayangkan jika telapak tangan biksu suci Gunung Roh ini mendarat di badan Ye Kui, maka Ye Kui pasti akan ditampar berkeping-keping. Ye Changsheng, dengan patuh menderita kematian. Biksu suci Gunung Roh menjulang tinggi di atasnya, senyum cemerlang tergantung di sudut mulutnya, seolah-olah seorang dewa sedang mengawasi makhluk hidup. Tindakannya membuat Ye Kui marah. Semprul, benar-benar berpikir aku takut padamu. Ye Kui mengertakkan gigi, cahaya ganas melintas di matanya saat dia bersiap untuk menggunakan api eksotis tingkat raja. Saat ini, dia tidak peduli, apakah waktunya tepat atau tidak, menyelamatkan nyawanya itu penting. Namun, sebuah kecelakaan terjadi. Ketika Ye Kui hendak mengorbankan api asing tingkat raja, dia tiba-tiba menyadari bahwa api asing tingkat raja tidak berada di bawah kendalinya. Apa yang terjadi? Keringat dingin keluar di punggung Ye Kui. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mendapatkan api asing tingkat raja, api asing itu keluar dari kendalinya. Sebelumnya, tidak peduli jam berapa sekarang, dia bisa mengendalikan api asing tingkat raja sesuai keinginannya. Tapi sekarang, ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Fei Flame tingkat raja tidak dapat dimobilisasi, yang merupakan situasi yang sangat buruk bagi Ye Kui. Sudah terlambat untuk memikirkannya, karena dia tidak bisa memobilisasi api asing tingkat raja, dia akan menggunakan senjata sucinya. Kuali Qiankun adalah ketergantungan terbesar Ye Kui. Keluar, Ye Kui bergumam di dalam hatinya dan bersiap untuk memanggil semua dari beberapa kuali Qiankun keluar, tetapi siapa yang tahu bahwa situasi aneh itu sekali lagi lahir. Seolah-olah kuali Qiankun tidak mendengar perintah tuannya dan tetap berada di dalam tas Qiankun, tidak bergerak sama sekali. Keluar, Ye Kui sekali lagi berdengung. Namun, Qiankun kuali masih tidak bergerak. Rumput, Ye Kui mengutuk dengan marah. Dia dengan cepat memeriksa dan menemukan bahwa koneksi antara dia dan Qiankun kuali serta api asing kelas raja masih ada, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat memobilisasi api asing kelas raja atau menggunakan Qiankun kuali. Itu terlalu aneh. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat kritis, Ye Kui dikejutkan oleh gagasan bahwa dia masih memiliki artefak luar angkasa kelas atas. Lonceng kekacauan. Ye Kui berpikir dalam hati, lonceng kekacauan itu kokoh dan luar biasa, dan menjadi senjata langit, jika dia bersembunyi di dalam lonceng kekacauan. Bahkan jika biksu suci Gunung Roh memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak akan bisa membuat dirinya terbunyi. Ketika dia berkata dia akan melakukannya, dia melakukannya. Pikiran Ye Kui bergerak dan ingin mengorbankan lonceng kekacauan, tetapi yang mengejutkan, lonceng kekacauan juga tidak dapat digerakkan. Semprul, apa yang terjadi di sini? Wajah Ye Kui berubah. Beberapa hal ini adalah kartu terkuat dan tulang punggung terbesarnya, tetapi dia tidak pernah berharap untuk kehilangan kendali atas mereka pada saat yang sama hari ini. Jika lawannya bukan biksu suci Gunung Roh, maka Ye Kui mungkin masih memiliki kesempatan bertarung dengan kekuatannya sendiri. Tetapi sebaliknya, budidaya biksu suci Gunung Roh terlalu kuat, dan Ye Kui hanya memiliki secercah kehidupan dengan menggunakan kartu terbawahnya, dan sekarang masalahnya adalah semua kartu terbawah ini tidak dapat dimobilisasi. Itu adalah menunggu kematian atau kabur. Ye Kui tidak bisa lagi memikirkannya, dan pada saat itu, dia mengeksekusi One Step to Heaven dan dengan cepat bergegas menuju bagian luar formasi pertempuran kerajaan besar. Sebelum pertempuran besar, Ye Kui dan Raja Zhou yang agung telah memberitahu Ning An, dan jika ada perubahan di Tiger Firmament Pass, Ning An diizinkan untuk diam-diam memimpin pasukannya untuk datang dan mendukungnya. Dengan kata lain, Ning An bergegas ke Tiger Firmament Pass saat ini. Ye Kui memikirkannya, setelah dia kabur dari sini, dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk menemukan New Dali, dan kemudian menggunakan jimat pedang yang ditinggalkan oleh Bapa Surgawi Matahari Ungu untuk menghabisi biksu suci Gunung Roh, dan menyelamatkan rubah putih kecil dan alis panjang dan yang lainnya. Ye Kui sudah menjadi orang suci, dan kemudian menggunakan satu langkah menuju surga, dia tidak bisa dikatakan cepat.
Namun, sebelum dia bisa bergegas keluar dari formasi pertempuran kerajaan besar, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di luar formasi pertempuran kerajaan besar, dan sinar kemasan muncul dengan tajam, membentang tanpa henti dan mengelilingi formasi pertempuran kerajaan besar. Formasi Buddha. Sekilas Ye Kui mengenalinya, sinar cahaya kemasan itu adalah formasi Buddha yang sangat besar, dipenuhi dengan tekanan Buddha yang kuat. Formasi pertempuran Raja Agung dikelilingi oleh formasi klan Buddha dan tidak dapat ditembus. Belum lagi Ye Kui tidak bisa terburu-buru keluar, bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang. Kamu tidak akan bisa kabur. Biksu Suci Gunung Roh berkata dengan ekspresi dingin, ini adalah salah satu formasi terkuat kuil suara guntur agung kita, yang disebut formasi Vajra Fall. Ye Changsheng, kamu tidak akan pernah berpikir untuk kabur dari bawah mata aku. Kamu sebaiknya pasrah pada takdirmu. Saat kata-kata Biksu Suci Gunung Roh jatuh, telapak tangan yang awalnya menamparkan tiba-tiba berubah arah dan menyapu ke arah lokasi Ye Kui. Dalam sekejap, sepotong besar api benar-benar keluar dari tengah telapak tangan Biksu Suci Gunung Roh, seolah-olah itu adalah pedang suci yang menyala, berkobar tak tertandingi, dan jatuh dari langit dengan kekuatan yang mengerikan. Dimanapun pedang langit api melewatinya, semuanya terbakar, mengeluarkan bau yang menyengat. Ye Kui terjebak dalam formasi klan Buddha, tanpa tempat untuk menghindarinya, wajahnya membeku hingga ekstrim. Tanpa diduga, kecepatan jatuhnya Flame Divine Blade tiba-tiba melambat, menekan sedikit demi sedikit. Ini adalah tindakan yang disengaja oleh Biksu Suci Gunung Roh. Sepertinya dia tidak ingin Ye Kui mati begitu cepat, dan ingin Ye Kui mengalami perasaan semakin dekat dan semakin dekat dengan kematian. Penguasa kerajaan 10.000 iblis, hari ini, aku akan membunuh orangmu di depanmu. Jangan khawatir, aku adalah anggota klan Buddha, penyayang, dan tidak akan membiarkan Ye Changsheng menderita. Juga, demi Anda, aku tidak akan membiarkan Ye Changsheng mati terlalu menyakitkan. Nantinya, aku akan menggunakan pisau api untuk mengiris kulitnya satu persatu, memotong meridiannya, dan memotong tulangnya, sehingga seluruh tulang badannya akan hancur, dan darahnya akan mengering, dan dia akan mati perlahan. Mendengar ini, rubah putih kecil memandang Biksu Suci Gunung Roh dengan sepasang mata yang memuntekan api, gatal untuk membunuh Biksu Suci Gunung Roh dengan 1000 luka. Keledai botak yang mati ini, benar-benar jahat. Biksu Suci Gunung Roh berkata sambil tersenyum, penguasa 10.000 iblis, kamu belum tahu, kan, pedang api di aku adalah kekuatan langit Buddha, tidak hanya sangat tajam, tetapi juga mengandung kekuatan api langit. Ketika Ye Changsheng meninggal, aku bisa memberinya tumpangan demi Anda, membiarkan tulang-tulangnya berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Hahaha, Biksu Suci Gunung Roh tertawa terbahak-bahak. Rubah putih kecil mengertakkan gigi dan mengumpat, keledai botak yang mati, lebih baik kamu tidak membiarkanku hidup, jika tidak cepat atau lambat aku akan membuatmu terbunuh. Aku menantikan hari itu, sayang sekali kamu tidak bisa melakukannya, tidak akan pernah. Biksu Suci Gunung Roh sama sekali tidak memasukkan kata-kata rubah putih kecil itu ke dalam hatinya, menatap Ye Kui dan berkata, Ibu kota Raja Agung. Aku akan mencekikmu di sini hari ini, sehingga kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi raja. Saat dia berbicara, pedang suci api Biksu Suci Gunung Roh perlahan-lahan menekan ke bawah. Dari jarak yang jauh, Ye Kui merasa bahwa dia akan dilebur. Orang harus tahu bahwa badannya sangat kuat setelah berkali-kali ditempa, dan dengan fakta bahwa dia sendiri memiliki begitu banyak api, dia biasanya tidak takut pada api biasa sama sekali, tetapi pada saat ini, dia bahkan memiliki perasaan dilebur, jadi jelas betapa kuatnya api Biksu Suci Gunung Roh. Ye Kui menemukan bahwa Qian Kun Kuali, api eksotis tingkat raja, dan lonceng kekacauan masih belum bisa dimobilisasi. Situasinya semakin berbahaya. Tiba-tiba, suara 9 tua terdengar dari telinga Ye Kui, Nak, aku akan membantumu. Ketika Ye Kui mendengar suara Lao Jiu, itu seperti hujan yang jatuh dari langit, dan dia berkata dengan sikap yang menggembirakan, Lao Jiu, saya tahu Anda tidak akan melihat kematian dan menyelamatkan saya, terima kasih. Apa yang kamu lakukan denganku, dengan siapa kita? Menolongmu berarti menolong diriku sendiri. Bersiap-siaplah, aku akan menyatu denganmu. Kata-kata Lao Jiu jatuh, hanya untuk mendengar suara dentang,
di dalam tas Qian Kun, peti mati darah merah mengangkat tutupnya, kaki Lao Jiu yang patah terbang keluar dari dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telapak tangan Ye Kui mengaduk pedang Qi dan dengan cepat memotong di atas sendi pergelangan kaki kanan. Dalam sekejap, kaki kanan Ye Kui terpotong dan darah mengalir seperti sungai. Langkahnya membuat semua orang tercengang. Suara serak berlanjut. Apa yang dilakukan bos? Mengapa kakak memotong kakinya sendiri? Apa yang sedang dihisap oleh anak kecil itu? Tindakan Ye kecil, benar-benar berbeda, kata Lin Xiaobiao. Raja Zhou Agung juga berkata, pemikiran seorang jenius benar-benar di luar dugaan. Di tengah formasi pertempuran Raja Agung, Biksu Suci Gunung Roh memperhatikan tindakan Ye Kui, kecepatan jatuhnya pedang yang menyala melambat, dan alisnya sedikit mengernyit, dia juga merasa aneh. Bagaimana Anda memotong kaki kanan Anda pada waktu yang tepat? Apa sebenarnya yang dilakukan Ye Changsheng? Mungkinkah anak ini memiliki kecenderungan untuk memutilasi diri sendiri? Meskipun Biksu Suci Gunung Roh memiliki informasi yang baik, tindakan Ye Kui masih membuatnya bingung. Beberapa senior ras iblis yang tertindas juga bingung. Apa yang sedang guru-guru lakukan? Hanya rubah putih kecil, yang sepertinya mengerti pikiran Ye Kui, diam-diam berkata dalam hatinya, keledai botak mati, tunggu saja, suaminya akan meleduk. Dia menatap Ye Kui dengan wajah penuh harap. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada tanda-tanda Ye Kui bergerak. Antisipasi rubah putih kecil di dalam hatinya semakin tinggi, diam-diam berkata, suami pasti sedang membuat langkah besar. Tanpa sepengetahuannya, di sisi lain, Ye Kui sangat marah sehingga dia ingin mengutuk ibunya. Setelah dia memotong kaki kanannya sendiri, dia menunggu cukup lama dan tidak melihat kaki Lao Jiu yang terputus keluar dari dalam tas Qian Kun. 9 tua, aku sudah siap, cepatlah. Ye Kui mendesak. Lao Jiu tergagap, itu kehidupan abadi, aku benar-benar minta maaf, sepertinya kakiku tidak bisa menyatu denganmu. Apa? Ye Kui bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu bermain-main denganku? Tidak, tidak, bagaimana mungkin aku bisa menipumu? Aku akan membantumu, hanya saja, aduh, aku tetap tidak bisa menyatu denganmu, tapi jangan khawatir, aku akan tetap mendukungmu. Lao Jiu kemudian menambahkan, secara spiritual mendukungmu. Saya telah memotong kaki saya, dan Anda memberi saya semua ini. Jika orang tahu tentang hal ini, mereka akan menertawakanku sampai mati. Ye Kui sangat marah sehingga sudut mulutnya bergerak-gerak. Hal yang paling penting adalah dia masih mengandalkan Lao Jiu untuk membantunya dan bekerja sama untuk menghadapi Biksu Suci Gunung Roh. Sekarang Lao Jiu tidak dapat membantu, maka dia menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Ye Kui berkata, Lao Jiu, kamu harus jelas, hubungan kita adalah hubungan kehormatan dan kehilangan, jika aku mati, tidak ada gunanya bagimu. Lao Jiu berkata, saya tahu apa yang Anda katakan, saya juga ingin membantu Anda, tetapi... Mengatakan di sini, Lao Jiu dan berhenti, seolah-olah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan secara langsung, jangan gagap. Kata Ye Kui. Akulah yang menghentikannya untuk membantumu. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan terdengar di kepala Ye Kui. Itu adalah saudari misterius di dalam peti mati emas. Sebelum Ye Kui sempat bertanya mengapa, dia mendengar wanita itu berkata, tidak hanya itu, api eksotis tingkat raja, kuali Qian Kun, dan lonceng kekacauan, semuanya adalah cara yang saya gunakan agar Anda tidak dapat memobilisasi mereka. Kenapa? Ye Kui bingung. Dia berpikir, bukankah kita berada di pihak yang sama, mengapa Anda melakukan ini? Kuali Qian Kun, lonceng kekacauan, dan api eksotis tingkat raja, ini semua adalah kartu terbesar saya, dan Anda menggunakan cara untuk mencegah saya menggunakannya, bukankah ini upaya yang disengaja untuk membuat saya mati? Juga, Lao Jiu adalah pelindung Tao saya, Anda menghentikannya untuk membantu saya, apakah Anda masih masuk akal? Wanita itu berkata, kamu harus memahami bahwa kamu harus keras pada dirimu sendiri untuk menyerang besi. Apakah itu artefak langit atau api asing tingkat raja, pada akhirnya ini adalah objek eksternal. Menggunakannya dengan satu atau lain cara hanya akan membuat Anda bergantung pada mereka. Selain itu, dengan kultivasimu,
Kamu tidak akan bisa meledupkan kekuatan asli senjata langit dan api eksotis tingkat raja, dan menggunakannya saat ini hanya akan mengekspos kartu terbawahmu. Ye Kui berkata dengan pikiran langit, hidup dan mati dipertaruhkan, siapa yang peduli dengan hal itu? Wanita itu berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, target biksu itu bukanlah Anda. Ye Kui berkata, bahkan jika targetnya bukan saya, tetapi metodenya terlalu kuat, jika saya tidak memikirkan cara, maka saya akan segera mati. Wanita itu berkata, ada dua sisi dari segala sesuatu, sekarot belum tentu buruk. Ye Kui membeku. Jika di dunia sekuler, maka dengan profesinya, dia akan merasa bahwa kata-kata wanita itu benar. Ini karena setelah banyak orang di dunia sekuler jatuh sakit, terutama pada tahap akhir dari beberapa penyakit yang sulit, itu lebih buruk daripada kematian, dan kematian akan memungkinkan pasien untuk mengakhiri siksaan mereka dan benar-benar lega, yang memang merupakan hal yang baik. Masalahnya ini adalah dunia kultivasi. Bahkan orang biasa di alam kultivasi jarang jatuh sakit, dan juga memiliki obat-obatan dan ramuan langit. Auranya penuh, dan umur para pembudidaya bahkan lebih lama dari beberapa ratus hingga puluhan ribu tahun. Di tempat seperti ini, mati jelas bukan hal yang baik. Ye Kui tidak bisa tidak bertanya, jadi, kematian adalah hal yang baik untukku. Ya, wanita itu dan 9 tua berbicara serempak. Setelah itu, wanita itu berkata kepada Lao Jiu, tidak ada ruang bagimu untuk berbicara di sini, tetaplah di samping. Lao Jiu mendengus dingin dan berhenti berbicara. Wanita itu berkata, bagi orang lain, kematian adalah hal yang mengerikan, tapi kamu berbeda. Kamu memiliki badan abadi jadul yang bisa abadi, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang masalah kematian ini. Ada beberapa hal yang tidak rusak. Kelak, Anda akan mati sekali, merasakan proses kematian dengan benar, dan kemudian terlahir kembali dari kematian. Saya yakin Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ingat, artefak dewa atau artefak raja, semuanya adalah buatan manusia. Ketika kekuatan seseorang kuat hingga ekstrim, seseorang dapat mengabaikan ancaman dari objek eksternal apapun. Ketika Anda memiliki benda-benda eksternal ini, mereka memang dapat memberi Anda bantuan, tetapi satu-satunya hal yang selalu dapat membantu Anda adalah kekuatan Anda sendiri. Ingatlah apa yang saya katakan, selanjutnya, rasakanlah kematian dengan baik dan kemudian terlahir kembali darinya. Wanita itu selesai berbicara, dan tidak ada lagi suara yang terdengar. Ye Kui sedikit terdiam, jelas Anda dapat membantu saya, tidak peduli apa, Anda juga dapat membiarkan saya menggunakan artefak langit dan api eksotis tingkat raja, tetapi Anda ingin saya mati sekali, bukankah ini penyiksaan yang disengaja? Nak, bergembiralah, aku mengawasimu. Setelah Lao Jiu selesai berbicara, tutup peti mati ditutup dengan keras. Pada saat ini, pedang api biksu suci Gunung Roh sudah jatuh dari udara. Ye Kui hanya menyerah melawan dan menutup matanya. Pada saat berikutnya, Ye Kui dipenggol oleh pedang yang menyala. Badan Ye Kui langsung berubah menjadi awan kabut darah, dan kerumunan dengan jelas melihat bahwa Yuan Shen milik Ye Kui terbelah menjadi dua oleh pedang yang menyala. Kerumunan orang berseru serempak, wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Akulah yang telah mencelakakan Changsheng, akulah yang telah mencelakakan Changsheng, Raja Zhou Agung meraung dalam saat-saat yang penuh kebingungan. Setelah rubah putih kecil terkejut, dia berkata dengan marah, keledai botak yang mati, berani membunuh suamiku, aku tidak bisa mengampunimu. Rubah putih kecil itu mendongak ke langit dan bersiul, matanya menjadi merah, dan beberapa ekor putih muncul di belakangnya sekaligus, melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Raja Zhou Agung memejamkan mata, hatinya diam-diam melafalkan mnemonik, dentang, pedang Zhou Zhenguo yang agung jatuh dari udara, tergantung di depannya, menyebarkan ketajaman dunia. Semprul, berani menyentuh bosku, aku akan lawanmu. Linda Bird juga sangat marah, mati-matian berusaha melepaskan diri dari penindasan. Namun, cara biksu suci Gunung Roh terlalu kuat, dan tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri dari penindasan. Badan mereka, seolah-olah ditekan oleh batu seberat 1 miliar pon, tidak dapat bergerak. Aku akan membalaskan dendong kakakku, aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku.
Mo Tianji berkata dengan suara sedingin es. Meskipun dia masih sangat muda dan wajahnya terlihat agak kekanak-kanakan, niat membunuh di matanya sangat mengerikan. Tidak hanya itu, ekspresi tekad memenuhi alisnya saat kata-katanya jatuh. Selama aku bisa membalaskan dendam kakakku, bahkan jika aku harus mati dengan keledai botak tua itu, aku tidak ragu-ragu. Setelah Mo Tianji selesai berbicara, dia memejamkan mata dan mengucapkan mantra dalam hati. Melihat tindakannya, alis panjang segera menyadari bahwa Mo Tianji sedang bersiap untuk menggunakan teknik terlarang dan buru-buru mengirimkan suaranya. Kakak laki-laki, jangan terburu-buru, anak mengkel itu baik-baik saja. Tidak apa-apa, Mo Tianji membuka matanya dan menatap alis panjang, matanya dipenuhi dengan kecurigaan yang tidak terselubung. Yuan Shen telah hancur, bagaimana mungkin masih baik-baik saja? Siapa yang kamu bercanda? Alis panjang menjelaskan, anak mengkel itu adalah badan jadul yang abadi dan bisa abadi. Benarkah? Mo Tianji masih tidak percaya. Dia belum pernah melihat orang yang abadi sejak dia dewasa, tetapi dia telah melihat banyak orang yang membual tentang keabadian, tetapi detik berikutnya mereka dibantai. Alis panjang berkata, apa kau tidak mengerti karakterku? Saya memiliki hubungan yang baik dengan anak mengkel itu, jika dia benar-benar mati, bukankah saya akan menjadi gila? Alasan saya begitu tenang sekarang adalah karena saya tahu bahwa anak mengkel itu tidak akan mati. Jika Anda tidak percaya, tunggu dan lihat saja. Setelah alis panjang selesai berbicara, dia melihat bahwa yang lain tampak sedih dan marah, dan setelah memikirkannya, dia memberitahu mereka tentang keabadian Ye Kui. Setelah mendengar kata-katanya, kerumunan yang awalnya marah langsung menjadi tenang. Biksu suci Gunung Roh tersenyum sekarang karena semua orang tidak lagi menolak. Itu benar, aku memiliki sarana surgawi, tidak peduli seberapa besar Anda menolak, itu sia-sia. Matanya tertuju pada wajah Mo Tianji dan berkata, nak, aku menyukai bakat, jika Anda berubah pikiran sekarang dan memutuskan untuk beribadah di bawah saya dapat membuat Anda tetap hidup. Mo Tianji berkata dengan suara dingin, meskipun saya belum terlalu tua, saya tahu cara menulis kata tulang punggung, bahkan tidak memimpikannya, saya tidak akan pernah beribadah di bawah Anda. Tulang punggung, ya, Biksu Suci Gunung Roh tertawa menghina, memandang ayah dan anak Linda berkata, meskipun kuil suara guntur besar juga memiliki banyak binatang roh, tetapi tidak mampu memberi makan orang gemuk sepertimu, membawamu masuk hanya akan menjadi beban, jadi aku tidak berniat memberi kalian kesempatan. Linda mengutuk, berbicara seolah-olah kami ingin sekali tunduk padamu, kami tidak peduli untuk melihat kotoran macam apa kamu ini. Lin Xiao berkata, bahkan kami tidak mampu mendukung Anda, sepertinya Anda adalah orang yang lebih miskin. Biksu Suci Gunung Roh dengan cuek melirik ayah dan anak mereka, dan kemudian berkata kepada Raja Zhou Agung, aku dulunya mengira Anda adalah orang yang cerdas, tetapi tindakan Anda hari ini membuat aku menyadari bahwa pada kenyataannya, Anda sangat geblek. Jika Anda menyetujui kesepakatan saya sebelumnya, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda menolak dan harus memanggil gertakan aku, sekarang Anda tahu betapa kuatnya aku, bukan? Jangankan kamu, bahkan jika Raja Wu dari Zhou memimpin seluruh negeri Zhou Raya, dia tidak akan pernah berpikir untuk mengancam aku. Kamu akan mati. Saat kata-kata itu jatuh, tatapan Biksu Suci Gunung Roh menyapu beberapa senior ras iblis, akhirnya tertuju pada wajah rubah putih kecil yang sangat cantik. Meskipun wajah ini telah dilihat berkali-kali, ketika melihatnya lagi, itu masih dipenuhi dengan keheranan. Sungguh penguasa kerajaan 10.000 iblis, sungguh rubah surgawi berekor 9, benar-benar keindahan mutlak di bumi. Biksu Suci Gunung Roh tidak menyembunyikan cahaya jahat di matanya dan berkata, penguasa kerajaan 10.000 iblis, mereka yang mengenali waktu itu bijaksana, Anda hanya punya satu pilihan sekarang, dan itu adalah mengikuti aku. Jika tidak, kau dan beberapa senior ras iblis ini semuanya akan mati. Tidak hanya itu, pasukan ras iblismu yang disergap di kejauhan juga akan dimusnahkan. Hati rubah putih kecil itu bergetar. Pasukan klan iblis telah mengikuti instruksi Ye Kui dan diam-diam disergap 10.000 mil jauhnya dari tempat ini untuk mengambil keuntungan dari kesempatan untuk mencegat Raja Wei ketika dia dikalahkan dan memimpin pasukannya untuk mundur.
Dia berpikir bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang sangat rahasia, tetapi dia tidak menyangka bahwa biksu suci Gunung Roh telah mengetahuinya. Pasukan iblis disergap secara diam-diam, bagaimana keledai botak tua ini tahu? Tiba-tiba, rubah putih kecil itu tersadar. Kultivasi keledai botak tua ini begitu tinggi dan kuat sehingga aku pun bisa dengan mudah ditekan, jadi apa yang bisa disembunyikan darinya? Pada saat ini, suara biksu suci Gunung Roh terdengar. Penguasa kerajaan 10.000 iblis, mengikuti aku adalah satu-satunya pilihan Anda, selain itu, Ye Changsheng sudah mati. Kata-kata itu belum jatuh. Siapa bilang aku sudah mati? Tiba-tiba, suara Ye Kui terdengar. Kemudian, hanya sesosok badan yang muncul dari udara di tempat Ye Kui dihancurkan sebelumnya. Ye Changsheng, biksu suci Gunung Roh mengangkat alisnya, penuh keheranan, berpikir, aku jelas-jelas menghancurkan Yuan Shen-nya, mengapa dia masih hidup? Apa yang sedang terjadi di sini? Biksu suci Gunung Roh adalah orang yang mendominasi dan kejam, tidak lagi memikirkan keraguan di dalam hatinya. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, saya tidak percaya bahwa aku tidak dapat membuat orang suci di distrik ini mati. Tamparan biksu suci Gunung Roh jatuh, langsung menamparkan Ye Kui menjadi daging. Siapa tahu, dalam waktu kurang dari 20 detik, Ye Kui hidup kembali. Tamparan, biksu suci Gunung Roh sekali lagi menghancurkan Ye Kui dengan telapak tangan. Segera setelah itu, Ye Kui bangkit kembali dan biksu suci Gunung Roh menamparnya sampai mati sekali lagi. Tamparan, 9 kali seperti ini. Ketika Ye Kui bangkit untuk ke-9 kalinya, biksu suci Gunung Roh akhirnya mendeteksi akhirnya. Saya ingat, Anda adalah badan kehidupan abadi jadul, Anda bisa menjadi abadi. Biksu suci Gunung Roh berkata dengan suara dingin, karena kamu tidak bisa mati, aku akan menekanmu untuk selamanya. Sebelum biksu suci Gunung Roh memiliki kesempatan untuk menyerang, dengan tajam, di atas 9 surga, suara gemuruh bergema di langit yang berjarak 10.000 mil. Wajah biksu suci Gunung Roh berubah, apa, anak ini akan menerobos. Bersambung.